bertemu lagi dengan Miss Tina di pembelajaran IPA. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Hai, bertemu lagi dengan Miss Tina. Hari ini kita akan membahas mengenai adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan adalah cara atau kemampuan tumbuhan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk tetap bertahan hidup. Tumbuhan dapat melakukan dua cara dalam penyesuaian dirinya. Cara pertama, dengan menyesuaikan diri pada tempat hidupnya. Tempat hidup tumbuhan kita sebut dengan istilah habitat. Cara kedua, tumbuhan memiliki kepekaan diri terhadap rangsangan atau resiko bahaya yang terjadi di sekitar tempat hidupnya. Nah, penyesuaian hidup tumbuhan akan kita bagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya yang disertai dengan perubahan bentuk dan alat tubuhnya. Contohnya terjadi pada kaktus yang memiliki daun runcing seperti jarum untuk mengurangi penguapan, batang tebal untuk menyimpan air, akar panjang untuk mencari sumber air. Pada tanaman teratai memiliki daun yang besar dan lebar yang bertujuan untuk memperbesar penguapan serta membantu dia mengapung di atas air. Yang ketiga, pada tanaman eceng gondok yang memiliki batang berongga serta akar yang banyak untuk membantu menjaga keseimbangan sehingga tidak mudah terbalik. Adapun adaptasi fisiologi adalah merupakan penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan fungsi alat tubuhnya. Contohnya pada tanaman Venus yang mengeluarkan bau sehingga menarik serangga dan tanaman Venus akan mencerna serangga tersebut. Tanaman Venus juga dikenal dengan tanaman insektivora atau pemakan serangga agar dapat menghasilkan nitrogen. Tanaman bakau memiliki akar nafas yang membantunya untuk bernafas dan juga akar tunjang yang membantunya bertahan di tengah terjangan ombak. Kemudian bunga kembang sepatu yang biasanya memiliki warna yang sangat mencolok sehingga dapat menarik perhatian serangga agar dapat membantu dalam proses penyerbukan. Yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini adalah penyesuaian diri yang ditunjukkan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan. Contohnya misalkan pada jagung yang biasanya menggulung daunnya ketika musim kemarau, pada putri malu yang akan menguncup ketika disentuh, dan pada bunga pukul 4 yang akan mekar ketika pukul 4 sore. Hal ini adalah contoh rangsangan cahaya atau sering disebut dengan istilah fotonasti. Nah, berdasarkan penyesuaian terhadap tempat hidupnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tumbuhan higrofit, xerofit, halofit, hidrofit, dan mesofit. Tumbuhan higrofit artinya beradaptasi di lingkungan lembab, contohnya paku dan lumut. Xerofit mampu beradaptasi di lingkungan yang panas dan kering atau minim air, seperti area gurun, contohnya kurma dan buah naga. Halofit mampu beradaptasi di lingkungan perairan asin atau daerah pantai, contohnya bakau. Hidrofit mampu beradaptasi di lingkungan kaya akan air atau area basah, contohnya teratai dan kangkung. Yang terakhir, mesofit
yang mampu beradaptasi di daerah yang tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering. Hal ini biasanya terjadi di sekitar tempat tinggal kita loh. Jadi contohnya misalkan bunga mawar, rerumputan, ataupun pohon-pohon berkayu lainnya. Nah, tumbuhan selain dapat menyesuaikan diri terhadap tempat hidupnya, dia juga perlu menjaga dirinya atau melindungi dirinya dari pemangsa atau ancaman bahaya di sekitarnya. Ada beberapa cara tumbuhan dalam melindungi dirinya. Cara pertama, bisa menggunakan duri yang terjadi pada tanaman mawar dan kaktus. Kedua, menggunakan racun seperti pohon jarak dan kecubung. Kemudian melindungi diri dengan getah, biasanya terjadi pada tanaman nangka dan kamboja. Kemudian ada juga melindungi diri dengan menggunakan cangkang yang keras. Ini biasanya terjadi pada buah kelapa dan biji mahoni. Kemudian ada yang melindungi diri dengan bulu halus atau bulu gatal. Jadi kalau tidak sengaja terkena bulu halus atau bulu gatal dari tanaman tersebut, kita bisa merasakan gatal di area kulit kita. Nah, ini terjadi pada tanaman bambu atau jelantah. Kemudian melindungi diri dengan bau menyengat. Nah, ini pada bunga bangkai. Bau menyengat ini dihasilkan satu, untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Yang kedua, untuk menarik perhatian lalat sehingga dapat membantu dalam proses penyerbukan. Nah, jadi demikian cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya serta melindungi dirinya dari bahaya. Sekarang waktunya kita berlatih ya. Di sini kita akan membaca sebuah fakta menarik mengenai Lithops. Mungkin kalian baru mendengar tanaman unik ini ya. Lithops dikenal dengan batu hidup karena sangat mirip dengan kerikil. Kalian bisa perhatikan gambar di samping. Tanaman ini sering ditemui di Namibia dan Afrika Selatan. Kalian bisa bayangkan daerah Namibia dan Afrika Selatan. Biasanya keadaannya panas, kering, berpasir ya, karena daerah tersebut dikelilingi oleh gurun seperti gurun Namib dan gurun Kalahari. Kemudian dia dapat tumbuh dengan baik di bawah sinar matahari dan tanah kering berpasir. Sebagian orang juga sering menyebut Lithops ini seperti flowering stone karena dia juga bisa menghasilkan bunga. Wah, sangat menarik ya tanaman ini. Nah, sekarang coba kamu cari tahu jenis tumbuhan apakah Lithops berdasarkan tempat hidupnya. Apakah Lithops termasuk dalam tanaman higrofit atau hidrofit, xerofit ataupun mesofit. Jadi coba kalian temukan. Kalau kalian sudah tahu, silakan langsung tulis di kolom komentar. Nah, demikian video kita pada hari ini. Semoga video ini membantu kalian dalam memahami adaptasi pada tumbuhan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.